Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yenita Selviawati dengan NPM 19160118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4C STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman saya bab 1, 2, dan 3. Bab 1, di sini ada media pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan media juga merupakan alat perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran berkali-kali. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dari materi, buku, sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Secara garis besar, fungsi media yang pertama ada menghindari terjadinya verbalisme, yang kedua membangkitkan minat atau motivasi, yang ketiga menarik perhatian mahasiswa, yang keempat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran, yang kelima mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar, dan yang terakhir ada mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Ketiga ada jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengalaman langsung, yang kedua ada pengalaman tiruan, dan yang terakhir ada pengalaman dari kata-kata. Yang keempat di sini ada peran media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya, informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental, dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Bab 2, konsep dasar multimedia pembelajaran. A. Pengertian multimedia. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi 2 definisi sebelum tahun 1980-an atau era konvensional, dan definisi sesudah tahun 1980-an atau era revolusi industri. Sebelum tahun 1980-an atau pada era 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Lalu B. Prinsip multimedia. Prinsip-prinsip multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip contiguity, yang kedua prinsip kesebandingan atau proporsi, yang ketiga ada prinsip penekanan atau emphasis, yang keempat ada prinsip keseimbangan balance, lalu yang kelima ada prinsip irama ritme, lalu yang keenam ada prinsip keselarasan harmoni, lalu yang terakhir ada prinsip kesatuan unity. Lalu C, komponen multimedia. Multimedia pembelajaran dimaksud sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Green dan Brown tahun 2003 halaman 3 menjelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu yang pertama di sini ada berbasis kertas, yang kedua ada berbasis cahaya, yang ketiga ada berbasis suara, yang keempat di sini ada berbasis gambar bergerak, lalu yang terakhir di sini ada berbasis digital. Bab 3, cara pengembangan multimedia. A. Proses pembelajaran berbantu multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar
dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir secara kritis menjadi pemecahan masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya pengetahuan konsep dasar proses multimedia. Peserta didik diharapkan mampu memutuskan perangkat keras multimedia dan perangkat lunak apa saja yang terlibat dalam menciptakan proyek multimedia, bagaimana elemen-elemen multimedia dikumpulkan dan dimodifikasi, bagaimana penciptaan interface presentasi, dan penggunaan interaktif dalam presentasi multimedia. Yang pertama di sini ada multimedia pra-authoring atau perakitan elemen media. Pada tahap pra-authoring, yang pertama adalah inquiry media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Yang kedua, di sini ada multimedia authoring atau makromedia director. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang tidak dibuat atau dimodifikasi, diimport, dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software Macromedia Director. Yang terakhir di sini ada multimedia pasca authoring, kemasan untuk pengiriman. Aplikasi multimedia yang berbagai elemen media digital yang tergabung pasti akan memiliki ukuran besar. B. Tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan multimedia Stopo tahun 2003 dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu yang pertama terdapat konsep, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga ada pengumpulan material, yang keempat ada pembuatan, yang kelima ada testing, dan yang keenam ada distribusi. C. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Beberapa model tersebut disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada model APPED, yang kedua ada model ADDIE, yang ketiga ada model Alesi Trolip, yang keempat ada model Lee, yang kelima ada model Borg and Gall, yang keenam ada model Inverse dan Baron. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.